猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, pasukan Jushi terus bertarung melawan pasukan Taisu. Di sisi lain, Xiaoyan masih terus berkultivasi, hingga ia memasuki lautan bintang yang luas. Sampai ketika ia merasa kebingungan, namun sosok sang ratu kembali menyemangati Xiaoyan agar ia kembali berkultivasi. Namun di sisi lain, Jushi menderita kerugian besar dalam peperangan ini. Dan scene pun berganti. Pada saat ini, Jushi sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata dari sang ratu. Awalnya, dia berpikir bahwa sang ratu tidak akan muncul. Akan tetapi, setelah kemunculannya yang tiba-tiba, Jushi langsung terdiam tanpa kata. Setelah beberapa saat, sang ratu pun mengangkat kepalanya dan berdiri di samping avatar Jushi. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Jushi melihat sosok sang ratu yang sebenarnya. Jushi hanya pernah mendengar rumor tentang sang ratu sebelumnya, dan dia tidak pernah melihat sosok asli pada saat itu. Dia merasa bahwa sang ratu tidak seperti legenda yang diyakini oleh semua orang. Namun pada saat ini, sang ratu berada di sisi yang jaraknya kurang dari setengah lengan jauhnya, yang bahkan dia bisa mencium aroma harum yang berasal dari tubuh sang ratu itu. Dengan wajah halus yang tampak tidak memiliki kekurangan, Jushi merasa bahwa seluruh jiwanya langsung menegang ketika berhadapan langsung dengan sang ratu. Tampaknya saat ini Jushi benar-benar kagum dengan sosok sang ratu itu. Kaisar wanita itu tidak seperti wanita yang dibayangkan. Fitur wajah yang kecil dan halus memberi orang perasaan yang murni, serta perasaan semacam ini dapat dikatakan mampu menembus ke dalam hati seseorang pria ketika dia tersenyum. Kedua lusung pipinya terlihat sedikit manis, seolah-olah semua keindahan di dunia telah ditempati di wajah ini. Kini, mata indah sang ratu terbuka dan tertutup, seolah-olah ada bintang yang berkelap-kelip di matanya. Dia menyaksikan formasi awan langit yang mengembun di udara berubah menjadi langit. Kemudian, setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat lengannya yang ramping dengan merentangkan jari-jarinya. Jushi tidak menyadari tindakan tiba-tiba dari sang ratu ini. Tetapi, pada saat berikutnya, formasi awan langit tiba-tiba mulai beroperasi, di mana kali ini, formasi itu tidak bergerak berdasarkan kehendak Jushi. Adegan ini tiba-tiba mengubah wajah Jushi. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan dari formasi awan langit, itu akan terbatas pada kekuatan yang diberikan Jushi kepada formasi itu. Tetapi pada saat ini, sang ratu bisa secara langsung mengendalikan formasi awan langit. Bahkan ketika dia menggerakkan jari-jarinya, formasi besar itu mulai bergerak sesuai kehendaknya. Lalu, tak lama kemudian, seluruh formasi itu meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah itu, energi kuat sekitarnya berkumpul dan mengembun menuju formasi besar itu. Selanjutnya, rune misterius yang ada di tengah formasi menguraikan mata cahaya, dan formasi besar itu langsung memancarkan tekanan yang sangat kuat, yang kemudian semua energi itu dikumpulkan di mata cahaya. Pada saat berikutnya, ada suara ledakan yang terdengar, dan seberkas cahaya menembak dari formasi besar. Lalu, tembakan cahaya itu melesat ke arah Dewa Taisu. Cahaya yang menembus ke tempat itu mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, yang tampaknya itu bahkan lebih kuat ketika Jushi yang mengendalikan formasi besar itu. Xing Hui yang berada di atas Dewa Taisu menyaksikan sinar keemasan itu menembak ke arahnya, sehingga dia segera menginjak Dewa Taisu, yang kemudian makhluk besar itu langsung mengeluarkan lapisan pelindung untuk memblokir serangan itu. Lalu, tembakan cahaya emas itu pun terbanting dengan keras, dan itu mengenai lapisan pelindung yang dibentuk oleh Dewa Taisu. Ledakan besar pun terjadi, dan tak lama kemudian energi penghancur yang sangat kuat menyebar ke daerah sekitarnya. Pelindung merah yang dibentuk oleh Dewa Taisu juga bergetar liar pada saat kontak terjadi, tetapi pelindung itu tidak runtuh untuk sementara waktu. Pada saat ini, Dewa Taisu membuka mulutnya yang besar, dan kemudian energi yang sangat kuat menyembur keluar dari mulutnya itu. Hanya saja, energi ini bukan digunakan untuk melawan tembakan cahaya, tetapi untuk membentuk lapisan pelindung yang baru dan memperkuat pertahanannya.
Jelas bahwa Xing Hui berniat untuk menggunakan energi ini sebagai energi pelindung yang memblokir kekuatan penghancur dari cahaya keemasan. Dalam hal ini, kekuatan cahaya emas itu sangatlah mencengangkan, tetapi sebaliknya, pelindung pasukan Taisu juga sama-sama mencengangkan. Ini, pelindung Dewa Taisu dihantam habis-habisan oleh cahaya emas. Adapun sumber cahaya keemasan yang bersiul dari formasi awan langit itu tidak berhenti setelah beberapa saat, tetapi terus membombardir seolah-olah cahaya itu tidak akan ada habisnya. Seluruh suara tabrakan pun bergema melalui kehampaan dan di sekitar. Kontak antara tabrakan dua energi ini membuat kehampaan langsung bergetar dan berputar-putar. Seolah-olah kehampaan di sana akan runtuh kapan saja. Di sisi lain, Sang Ratu masih terlihat tenang ketika dia mengendalikan formasi langit dan menghantamkannya kepada pelindung Dewa Taisu. Dan kini dia pun berkata, dunia Taisu saat ini belum mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Jadi sekarang, apakah menurutmu istana pemburu dewa benar-benar dapat bersaing dengan mereka semua? Ucap Sang Ratu sambil melirik avatar Jusi. Jelas, Jusi terkejut dengan adegan ini. Salah satu alasannya adalah bahwa Sang Ratu telah sepenuhnya mengendalikan formasi awan langit tanpa izin darinya. Dan hal yang lain adalah bahwa kekuatan dunia Taisu memang jauh lebih kuat dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu takut bahwa aku akan mengambil tindakan terhadap istana pemburu dewa. Tetapi, apakah kamu pernah berpikir bahwa jika aku ingin menghancurkan istana pemburu dewamu, aku bahkan tidak perlu dibangkitkan untuk melakukannya? Apakah kamu sudah mengerti? Ucap Sang Ratu kembali. Ketika Sang Ratu mengucapkan kata-kata gurauan, dia tiba-tiba tampak sedikit tidak pada tempatnya. Namun ketika dia serius, keagungan yang terpancar dari tubuhnya membuat orang lain tidak berani untuk bertanya sama sekali. Di sisi lain, Jusi juga tercengang. Meskipun dia tidak bertanggung jawab atas istana pemburu dewa selama ribuan tahun lamanya dan dapat dikatakan bahwa dia sudah menjalani tanpa kesalahan apapun. Tetapi pada saat ini ketika dia berdiri di sebelah Sang Ratu, dia sama sekali tidak bisa menyamai keagungannya, yang bahkan dia tidak berani untuk bernapas sekalipun. Kalau begitu, Permaisuri, bisakah kita bekerja sama untuk menghancurkan dunia Taisu? Ucap Jusi dengan berhati-hati. Aku juga tidak tahu, ucap Sang Ratu yang menjawabnya dengan sederhana. Jusi berpikir bahwa Sang Ratu akan ambisius ketika membicarakan hal ini. Tetapi dia tidak berharap bahwa wanita itu akan memberikan jawaban yang membuatnya terdiam untuk sementara waktu. Jika aku boleh bertanya, apa tujuan dunia Taisu datang ke dunia Xuanyin? Tanya Jusi. Apakah kamu peduli dengan masalah ini? Tanya Sang Ratu. Sang Ratu mengangkat alisnya. Namun sepertinya Jusi tidak pernah menatap mata Sang Ratu sama sekali. Bukan begitu, aku hanya penasaran, ucap Jusi sambil menundukkan kepalanya. Masalah ini sangat sulit untuk dijelaskan. Jadi lupakan saja. Mari kita membicarakan hal ini dengan sesuatu yang sederhana. Intinya, mereka ingin menghancurkan dunia Xuanyin dan kemudian menduduki dunia Sensi. Apakah kamu mengerti dengan penjelasan singkatku ini? Ucap Sang Ratu dengan lembut. Apa? Menghancurkan dunia Xuanyin dan menduduki dunia Sensi? Ucap Jusi yang terkejut. Akan tetapi, tepat ketika Jusi sedang terkejut, tiba-tiba ledakan hebat terdengar dari ujung yang jauh. Suara ledakan ini sangat kuat. Tampaknya, cahaya keemasan dari formasi awan langit yang diubah oleh Sang Ratu sebelumnya tidak pernah berhenti dari awal hingga akhir. Kini, lapisan pelindung yang dibentuk oleh Dewa Taisu sudah pecah dan juga terbuka. Serta, cahaya keemasan dari formasi menghantam tubuh besar dari Dewa Taisu. Jeritan yang dalam pun dan menyakitkan langsung keluar dari mulut besarnya. Cahaya emas itu menghancurkan dagingnya dan juga mengenai bagian dalam dari tubuhnya. Lalu setelah beberapa saat, terlihatlah bahwa seluruh tubuh besarnya ditutupi dengan pola kura-kura halus yang kemudian itu diledakkan oleh cahaya keemasan. Tidak, Dewa Taisu akan segera meledak, ucap orang-orang dari dunia Taisu. Pada saat ini, rorongan orang-orang Taisu yang berpartisipasi dalam pertempuran bisa terdengar dengan jelas, yang kemudian hampir semua prajurit Taisu itu tiba-tiba berhenti untuk melakukan pertarungan. Semua pasukan itu menjauh dari sosok Dewa Taisu dengan kecepatan tercepat mereka. Seolah-olah Dewa Taisu itu akan menghasilkan ledakan yang sangat mematikan. Mereka jelas sangat menyadari dampak dari Dewa Taisu yang akan meledak. Jika melihat dari kecepatan mereka, ketika melesat mundur, kita bisa melihat ekspresi panik yang tak tertandingi di wajah mereka. Di sisi lain, saat ini Sang Ratu mengangkat tangan batu gioknya dengan ringan, yang kemudian ia memutarkannya selama beberapa kali.
Di sampingnya, Jushi juga segera memahami apa yang dimaksud oleh sang ratu, sehingga dia segera memberi perintah kepada pasukannya untuk segera meninggalkan medan pertempuran. "Semua pasukan, mundur jauhi makhluk besar itu," ucap Jushi sambil berteriak. Suara Jushi pun menyebar, dan kemudian puluhan ribu orang dari istana pemburu dewa semuanya melakukan satu gerakan yang sama. Mereka mengambil gerakan mundur di bawah formasi awan langit, menggunakan kecepatan tercepat mereka, dan mereka segera menjauhi dari sosok besar Dewa Taisu. Namun ketika Jushi hendak mengangkat tangannya untuk mengendalikan formasi pengubah awan langit agar dia dapat melindungi semua orang, tiba-tiba cahaya keemasan dari monster raksasa itu menyelubungi semua orang dari istana Dewa Pemburu yang ada di ruang lingkup formasi pengubah awan langit. Lalu, pada saat monster raksasa ini siap melepaskan ledakan, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di seluruh tubuhnya, seolah-olah energi yang mengalir ke dalam tubuhnya ini dengan panik menghancurkan tubuh serta daging bagian dalamnya. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh raksasa ini berangsur-angsur mengembang, dan sepertinya itu bisa meledak kapan saja. Adapun kelompok Xinghui yang sedang berdiri di pundak belakang monster raksasa sebelumnya, mereka semua tiba-tiba menghilang. Setelah orang-orang memperhatikan dari dekat, mereka melihat bahwa kelompok Xinghui ini ternyata sudah berdiri di ujung lain. Pada saat ini, tubuh sosok monster raksasa ini terus berkembang. Tetapi ketika akan meledak, energi yang tak terhitung jumlahnya meluap dari tubuhnya dan berkumpul menuju monster raksasa lainnya. Tampaknya monster ini berusaha mentransfer energi terakhirnya sebanyak mungkin. Pada saat berikutnya, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi tegang. Kenapa semua orang juga terasa berat? Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah jantung mereka digenggam erat oleh tangan raksasa, sehingga menjadi sulit untuk bernapas. Kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip di ujung yang jauh, dan disertai dengan ledakan, itu adalah energi agung yang berasal dari tubuh monster raksasa. Jushi pun mengepalkan tinjunya, dan dapat terlihat bahwa dia juga merasa sedikit gugup. Hanya sosok sang ratu yang memiliki wajah tenang tanpa tekanan apapun, seolah-olah dia mampu menyingkirkannya. Detik berikutnya, monster raksasa ini pun meledak dengan suara yang sangat keras, dan tiba-tiba sosok itu seperti matahari yang menyebarkan cahayanya. Bahkan ada juga gelombang kejut yang penuh dengan kekuatan kekerasan, hingga kekuatan penghancuran itu sampai di lantai pertama menara pembantaian. Akibat lepasnya energi yang mengerikan ini, seluruh kekosongan tampaknya terbalik, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya dihancurkan oleh ledakan energi. Bahkan, jika jaraknya jauh dari menara pembantaian, ledakan seperti ini ternyata masih mampu membuat makhluk buas keabadian bergetar. Xiaoyan yang sedang duduk bersila juga terbangun oleh getaran yang tiba-tiba ini, karena sebelumnya dia sudah berada di menara pembantaian ini dengan suasana yang sangat sunyi tanpa suara atau getaran apapun. Lalu, karena ada getaran yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan sedikit mengerutkan dahinya. Ia tahu bahwa pertempuran yang sangat sengit ini pasti sudah terjadi, dan ketika dia melihat ke samping, Xiaoyan sangat terkejut. Dalam pandangannya, sosok kelinci Bingyun berubah menjadi bentuk manusia. Wajah kelincinya tepat berada di depannya, dan jaraknya kurang dari 2 jari jauhnya. Serta, wajah si kelinci Bingyun juga penuh dengan kecemasan. Kelinci kecil, apa yang kamu lakukan?" ucap Xiaoyan sambil melangkah mundur dan menatap kelinci Bingyun dengan aneh, karena sosok ini selalu melakukan sesuatu yang tak terduga. Apakah kamu tidak menyelesaikannya? Butuh berapa lama bagimu untuk berkultivasi? Ucap kelinci Bingyun yang berteriak, dan suara ini ternyata bisa membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan pun langsung merasakan sakit di telinganya, namun tampaknya dia mengabaikan sosok kelinci Bingyun ini. Dia kembali memejamkan matanya. Tapi tiba-tiba Xiaoyan merasa telinganya ditarik oleh satu tangan, dan kemudian raungan yang lebih keras pun kembali masuk ke telinga Xiaoyan. "Apakah kamu tuli?" ucap kelinci Bingyun yang kembali berteriak. Xiaoyan pun terpaksa harus membuka matanya, menatap si kelinci Bingyun dengan kemarahan di matanya, dan di dalam benak Xiaoyan dia berpikir bahwa kelinci ini lebih dari sekedar anjing yang harus dibersihkan. Bahkan ketika kelinci Bingyun ini berada di pelukan sang ratu, dia memang terlihat sangat tenang dan menggemaskan. Tetapi ketika dia tidak berada di pelukan sang ratu, dia bukanlah kelinci sama sekali. Lain kali, Xiaoyan pasti akan memberitahu sang ratu jika sang ratu akan pergi kemana saja. Dia tidak boleh meninggalkan kelinci Bingyun, dan yang terbaik adalah membawanya sepanjang waktu. Lakukan sesukamu, jangan berteriak di telingaku, itu membuatku sakit. Kamu lebih baik diam, ucap Xiaoyan dengan ekspresi dingin. Dan kelinci Bingyun yang mendengar ini pun langsung melompat-lompat karena sudah merasa kesal. Bahkan, Xiaoyan tidak bisa menahan mulutnya yang terus berbicara sepanjang waktu.
Hah, kenapa kamu sangat mudah untuk mengatakan itu? Ratu sudah memintaku untuk menjagamu. Dan jika ada yang pergi, itu jelas adalah diriku dan bukan kamu, ucap kelinci bingung dengan marah. Namun, Xion kembali mengabaikan kelinci bingung dan melanjutkan untuk menutup matanya. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Xion untuk berkultivasi dan dia tidak memiliki banyak waktu lagi. Apakah kamu masih ingin berkultivasi? Apakah kamu sudah menyelesaikannya atau belum? Ucap kelinci bingung sambil menatap Xion yang menutup matanya lagi dan kembali meraung dengan marah. Ayolah, berhentilah berkultivasi. Pertarungan di luar sana sangat luar biasa. Ayo pergi dan melihatnya. Pertempuran semacam ini jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Ucap kelinci bingung yang tiba-tiba menjadi lunak. Apakah kamu ingin pergi melihatnya? Ucap Xion sambil mengangkat satu alisnya. Ayolah kita pergi dan melihatnya dari dekat. Pertempuran itu pasti luar biasa. Aku bisa berjanji. Hei, ayolah. Apakah kamu mendengarkan ucapanku? Atau apakah kamu tuli? Ucap kelinci bingung. Xion malah memejamkan matanya kembali. Dia hanya bisa merasakan ada lalat yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar telinganya. Tetapi setelah membenamkan dirinya ke dalam kultivasi, suara dunia luar bisa diblokir. Xion tidak peduli dengan situasi sekarang, karena semua ini dimenangkan oleh sang ratu untuknya dan hanya berkultivasi sebanyak mungkin yang layak untuk dibayarkannya kepada sang ratu. Oleh karena itu, Xion tidak terus memperhatikan kelinci bingung. Namun ketika dia akan segera mulai kultivasinya, tekanan dari ular berkepala 9 tiba-tiba menyebar. Kesenjangan antara garis keturunan dan tingkat binatang ini pun secara langsung menyebabkan kelinci bingung mundur. Lalu, dengan ekspresi ketakutan di matanya, kelinci bingung pun langsung menurun dan berubah menjadi seekor kelinci gemuk. Lalu berbaring di samping dekat Xion. Sosoknya terlihat sedikit lucu jika dilihat dari kejauhan. Tetapi, jika memperhatikannya lebih dekat, terlihat bahwa ada warna gila yang ekstrim berkedip di mata kelinci bingung. Jadi, sosok ini sama sekali tidak lucu dan sama sekali tidak relevan dengan kelucuannya. Sementara kelinci bingung masih merasa kesal, Xion yang sudah berkultivasi, jumlah lautan energi sekarang telah menembus jumlah 30 miliar. Namun, jelas bahwa jumlah 30 miliar lautan energi ini masih jauh dari batas Xion, dan pertumbuhan eksplosifnya juga masih berlangsung. Jika Xion melanjutkan kecepatan ini, dirinya mungkin bisa menembus hingga 40 atau 50 miliar lautan energi. Dan bahkan bisa saja Xion dapat memadatkan lebih dari itu. Karena ketika Xion mencapai latar belakang lautan energi semacam ini, itu sebenarnya sangat mengerikan. Dan kebebasan lautan energinya benar-benar terwujud. Bahkan ketika Xion akan melakukan keterampilan bertarung yang tingkatnya cukup tinggi, dia sama sekali tidak perlu khawatir tentang lautan energi yang tidak mencukupi. Bahkan, dia dapat mempelajari keterampilan bertarung yang lebih kuat. Kemudian, jika Xion tidak dapat menembus ranah Kaisar Keabadian untuk sementara waktu, kekuatan tempur Xion juga akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Kekurangan dari keterampilan bertarung dalam banyaknya formasi adalah membutuhkan energi dewa yang jumlahnya sangat besar dan membutuhkan waktu terlalu lama untuk melakukannya. Namun, keterampilan bertarung dari tipe formasi juga dapat mencakup lebih banyak musuh dan kekuatannya akan lebih ganas ketika digunakan oleh orang yang tepat. Hanya saja, level dari keterampilan bertarungnya sendiri cuma bisa bertahan pada level kreasi. Karena untuk keterampilan bertarung zaman kuno, selain persyaratan warisan yang kaku, mereka harus memiliki kekuatan keabadian sebelum mereka dapat digunakan. Sebelumnya, Xion juga ingin menerobos ke ranah Kaisar Keabadian. Tapi setelah ucapan sang ratu, Xion tidak lagi merasa terburu-buru. Dan dia memilih untuk tiba ke tahap akhir dewa pertempuran. Sekarang, Xion sudah sampai pada langkah terakhir, jadi dia harus menyelesaikannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Boneka Sasa selalu diingat. Untuk yang berpuasa, terus semangat.一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。
也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。